Selamat pagi. Good morning. Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Ugi sugeng enjing kagem Ika Budaya. Ingkang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Setunggal Kartoharjo inggih punika Ibu Dr. Andas Riyatun. Ingkang kula hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati SDN Setunggal Kartoharjo. Ingkang boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal. Mohon kalian baca kula sedaya ingkang tansah kepentingan. Ing kesempatan dinten puniki kita ajeng nglampahi setunggaling program literasi sekolah yaiku napa nggih? Leres inggih punika Buli Srawendo yaiku raba menulis raba mendongeng. Ingkang berkesempatan tampil di punika yaitu kelas sekawan D ingkang badhe nerahaken setunggaling cerita kajian hingga anak kami. Tepuk tangan ingkang meriah kagem kelas kawan B. Kengejeng Bapak Ibu guru ingkang kula hormati. Kengejeng kanca-kanca ingkang kula tresnani. Pripun kabaripun? Pangaken kula kalih kanca-kanca saking kelas kawan B. Kula Iqbal. Kula Priska. Kula Krisna, kula Olga, kula Arya, kula Datul. Dinten niki kelas kawan B badhe cerita 3 anak kambing kecil. Sugeng mirsani. Suatu ketika ada induk kambing. Yang memiliki 3 anak kambing kecil. Yang memiliki kesulitan untuk memberi mereka makan. Jadi ketika mereka sudah cukup dewasa, sang induk melepas mereka ke dunia luar untuk mencari peruntungan. 3 kambing kecil itu kemudian membuat rumahnya masing-masing untuk bertahan hidup. Kambing kecil pertama hidup dengan malas. Ia ingin membuat rumahnya dari jerami. Ia kemudian bertemu dengan seorang pria yang membawa seikat jerami. Permisi, kata kambing kecil pertama dengan sopan. Maukah Anda menjual seikat jerami itu kepada saya agar saya bisa membuat rumah? Pria itu langsung setuju. Kambing kecil pertama langsung pergi mencari tempat yang bagus untuk membangun rumah. Kambing kecil kedua juga hidup malas. Namun ia tidak mau membuat rumahnya dari jerami. Ia terus berjalan di sepanjang jalan. Dan dia bertemu dengan seorang pria yang membawa seikat batang kayu. Misi, kata kambing kecil kedua dengan sopan. Maukah Anda menjual beberapa batang kayu itu kepada saya agar saya bisa membuat rumah? Kayu itu langsung setuju. Kambing kecil kedua
tak lupa mengucapkan salam kepada saudaranya. Berbeda dengan kambing kecil bungsu yang berbeda dengan kambing kecil bungsu yang keesokan harinya seekor berbeda dengan kambing kecil bungsu yang tidak memikirkan ide-ide seperti kakaknya. Aku akan membangun rumah yang jauh lebih besar, lebih baik, lebih kuat, pikirnya. Dan dia terus berjalan hingga bertemu dengan seorang pria dengan gerobak penuh batu bata. "Permisi," kata kambing kecil ketiga dengan sopan seperti yang diajarkan induknya. "Tolong, bisakah Anda menjual beberapa batu bata ini agar saya bisa membangun rumah?" "Oh, tentu saja. Di mana batu bata ini akan diletakkan?" kata pria penjual batu bata itu. "Oh, tentu saja. Di mana batu bata ini akan diletakkan?" kata pria penjual batu bata itu. Kambing kecil ketiga melihat sekeliling dan melihat sebidang tanah yang luas di bawah pohon. Di sana dia menunjuknya. Ketiga kambing kecil ini mulai bekerja dan pada malam hari rumah jerami dan rumah kayu telah selesai dibangun. Tetapi rumah dari batu bata baru saja mulai berdiri di atas tanah. Kambing kecil pertama dan kedua menertawakan mereka, mengira saudara bungsunya benar-benar konyol karena harus bekerja keras ketika dua kakaknya sudah selesai. Beberapa hari kemudian rumah batu bata itu selesai dibangun dan terlihat sangat dengan jendela mengkilat, terapung asap yang sangat rapi. keesokan harinya seekor serigala kebetulan melewati jalan di tapak di mana tiga kambing kecil itu tinggal. Dia melihat rumah jerami dan mencium bau kambing di dalamnya. Jadi dia mengetuk pintu dan berkata, kambing kecil, biarkan aku masuk. Tetapi kambing kecil itu melihat kapal besar melalui lubang kunci. Jadi dia menjawab kembali, tidak, aku akan tetap di sini. Karena merasa kesal, kemudian serigala itu pun menunjukkan giginya dan berkata, aku akan menarik napasku, mengembuskannya dan menghancurkan rumahmu. Kemudian serigala itu menarik napasnya dengan kuat, mengembuskan napasnya dengan tegas, dan dia menghancurkan rumah jerami si kambing pertama. Serigala membuka rahangnya sangat lebar, menggigit sekuat tenaga. Tetapi kambing kecil pertama lolos dan melarikan diri untuk bersembunyi bersama kambing kedua. Serigala terus menyusuri jalan setapak dan dia melewati rumah kambing kedua yang terbuat dari kayu. Saat dia melihat rumah itu, dia lagi-lagi mencium bau kambing di dalamnya. Saat dia memikirkan, dan seketika perutnya kembali berair saat dia memikirkan tentang makan malam yang akan dia buat. Serigala pun kembali mengetuk pintu dan berkata, kambing kecil, biarkan aku masuk. Kambing pertama pun mengatakan pada kambing kedua untuk tidak membukakan pintu itu. Jadi ia menjawab, tidak, aku tidak akan membiarkan ada bulu serigala masuk ke dalam rumahku.
Serigala pun gusar dengan ucapan kambing kedua. Ia kembali menunjukkan giginya dan berkata, "Aku akan menarik napasku dan akan menghembuskannya ke rumahmu." Tanpa basa-basi, serigala pun menarik napasnya sekuat tenaga dan menghembuskannya ke rumah kambing kedua. Namun, ketamakan dan kerakusan serigala pun tidak dapat mendapatkan keduanya. Rahangnya yang besar pun tidak dapat menahan apapun kecuali udara. Karena kedua kambing kecil itu bergegas lari secepat mungkin agar tidak tertangkap oleh serigala. Tapi diam, serigala itu mengejar kedua kambing itu dan dia hampir menangkap mereka. Tapi kedua kambing itu berhasil sampai ke rumah kambing ketiga yang terbuat dari bata, dan kambing ketiga menutup pintu sebelum serigala bisa menangkap mereka. Serigala yang memakanannya, serigala menahan rasa lapar sepanjang hari dan nafsu makannya tinggi untuk mengejar kambing-kambing itu, dan sekarang dia bisa mencium bau ketiganya di dalam, dan dia tahu bahwa ketiga kambing kecil itu akan menjadi pesta yang menyenangkan. Jadi serigala itu mengetuk pintu dan berkata, kambing kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tapi kambing kecil ketiga mengintip dari lubang kursi dan melihat mata sipit serigala ini. Ia pun tidak takutan dan menjawab, tidak pergi kau dan dari sini. Karena serigala berpikir tidak meruntuhkan dua rumah kambing sebelumnya, ia pun melakukan hal yang sama pada rumah kambing ketiga yang terbuat dari batu bata. Baiklah, aku akan menarik napasku, tapi menyambutkannya dengan sangat kencang. Dan aku akan meledakkan rumahmu. Serigala itu berulang kali menarik dan mengembuskan napasnya dengan kencang. Berulang kali hingga akhirnya terdengar serigala tidak bisa meledakkan rumah itu. Akhirnya dia kehabisan napas sehingga dia tidak bisa menarik napas dan tidak bisa mengembuskan napas lagi. Kemudian dia berhenti untuk istirahat dan berpikir lagi. Ternyata serigala menemukan cara lain, yaitu lewat teropong asap. Ia kemudian memanjat tangga yang ada di dekatnya, lalu memasuki cerobong asap itu. Dan kambing kecil mendengar suara langkah kaki serigala di atap. Dan kambing kecil ketiga ini memberitahu saudaranya untuk menyalakan api di tungku untuk menghalangi serigala masuk. Lalu serigala memasuki cerobong asap itu. Ia merasa ekornya sangat hangat. Semakin dalam ia memasukinya, semakin hangat ekornya. Wah, ternyata ekor serigala itu terbakar api. Lalu
serigala memanjat keluar dari rumah itu dan tidak akan pernah kembali ke situ lagi. Nah itulah dongeng tiga kambing kecil dan serigala. Pesan moralnya adalah kita harus lebih bekerja keras dan lebih kreatif. Walaupun pada hasilnya anak diolok-olok oleh teman-temannya, yakinlah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan kambing kecil mengajarkan untuk sopan kepada siapapun, dan serigala mengajarkan untuk tidak serakah kepada siapapun. Pak Semanten saking kelas 4B matur suwun. Nalika kita tumbas wonten koperasi utawa dhateng kantin, kita nyuwun priksa lan mangsuli kalih basa Jawi 1.000, 2.000, gangsal atus lan sanesipun. Siap nggih kanca-kanca? Jika saya terjemahkan, marilah literasi bahasa Jawa setiap hari Rabu tidak hanya dilaksanakan di pagi hari, tapi harus kita terapkan mulai pagi sampai siang. Seperti ketika kita membeli di koperasi atau di kantin, kita bertanya dan menjawab dengan bahasa Jawa 1000, 2000, 500 dan seterusnya. Mulai hari ini siap ya teman-teman? Bapak Ibu ugi kanca-kanca sedaya mekaten kala wau kegiatan Bulis Ramendo. Mugi-mugi maringi manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Amin. Akhir tembung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.